semuanya. Hai anak-anak. Pertama-tama Ibu Sari ucapkan terima kasih untuk undangannya kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu ini punya tapa live meeting. Lalu juga kepada Bapak Ibu Guru, SDIT, Bait Hati-hati. dan juga kepada anak-anak semua. Hai, selamat pagi. Oke, nah hari ini sebelum Ibu Sari mau cerita tentang bumi dan juga sampah, tadi kan Bu Dia sudah mengajak kalian bermain ya, kuis. Nah, Bu Sari juga mau ngajak main kuis. Oke, tapi pertanyaannya hanya 4 saja. Lalu tugas kalian hanya menjawab betul atau salah. Jadi misalnya Bu Sari bilang satu pernyataan. Terus kalau menurut kalian betul, betul Bu, menurut aku itu betul. Ah enggak Bu, salah. Gitu ya cara jawabnya ya. Oke, sebentar ya. Bu Sari izin pasang materinya dulu ya nak. Nah, oke. Yang pernyataan yang pertama. Bu Sari mau tanya ya kepada kalian, betul atau salah? Sampah plastik membutuhkan waktu tahun lamanya agar bisa terurai di dalam tanah. Mungkin 100 tahun, 200. Betul atau salah? Betul. Oke. Sip. Ada yang rata-rata hampir kebanyakan jawabnya betul ya. Kita cek ya jawabannya. Jawabannya adalah, nah ini adalah salah satu contoh sampah plastik yang sering sekali digunakan oleh orang-orang, yaitu sampah plastik sedotan ya. Nah, kalian jawabannya betul. Oke, sampah plastik membutuhkan 100 tahun. Padahal manusia paling hidupnya tidak sampai 100 tahun. Tapi sampah kita hingga ratusan tahun dia masih terus ada di bumi kita. Kita menggunakan sedotan, lalu kita bilang, kita minum, hanya sebentar paling menggunakan sedotan yang hanya 5 menit, lalu kita buang. Tapi sedotan itu terus berada di bumi selama hampir seratusan tahun lamanya. Oke, nah ini pertanyaan yang pertama. Kalau kalian betul, kalian boleh tuliskan di buku kalian nilai 100. Artinya kalian dapat nilai 100. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Oke, sudah siap pertanyaan kedua? Bu Sari pasang lagi ya, pertanyaan kedua ya. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan di tempat penampungan sampah adalah sampah plastik. Jadi kalau kalian ke tempat pembuangan sampah yang paling banyak tuh sampah plastik. Betul atau salah? Betul. Ada yang jawab salah nggak? Tante Sari, Bu Sari mau tanya, ada yang mau jawab salah nggak? Kalau yang jawab salah boleh raise hand. Nggak ada. Jadi semuanya menurut kalian jenis sampah yang paling banyak adalah sampah plastik ya? Iya. Oh, Bintang raise hand. Menurut Bintang bukan sampah plastik. Bintang ada jawaban lain nggak? Betul. Oh, menurut Bintang betul, Nak. Bintang. Oh, betul. Oke, sekarang Bu Sari pasang ya jawabannya. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan di TPS adalah sampah plastik. Betul atau salah ya? Kita cek jawabannya. Ini dia datanya. Salah. Ternyata yang paling banyak adalah yang warna biru. Tahu nggak yang warna biru itu apa? Sisa organik atau sisa makanan. Ternyata negara kita masih sering membuang makanan ke tempat sampah. Aduh, aku udah kenyang. Tadi ngambil makanannya kebanyakan, lalu dibuang. Oke, nah ternyata banyak sekali sampah-sampah sisa makanan yang ada di tempat penampungan sampah. Ini harus menjadi sebuah ini ya, apa namanya? Nanti setelah ini aku harus hati-hati nih ambil makanan itu berbahaya. Nah, sebentar ya.
Ini dia, Bu Sari pasang dulu. Oh, sorry. Jadi hari Senin lalu kita baru saja memperingati Hari Sampah Nasional. Kita bisa Ya. Memang sampah bisa mencemarkan tanah. Dan kalian tahu tidak, 15 tahun yang lalu ada tempat penampungan sampah meledak, lalu betul nak bisa mencemari air. Boleh Bu Sari cerita dulu ya. Nanti kalau mau berbicara kalian boleh raise hand. Oke? Jadi 15 tahun yang lalu ada tempat penampungan sampah di Bandung yang dia meledak. Dan ketika meledak ada sekitar 157 orang yang meninggal, nak. Bayangkan, ternyata sampah kita bisa menyebabkan orang lain meninggal, gitu. Ini karena sisa organik sampah makanan yang kita buang ke tong sampah. Jadi sekarang ketika kalian nanti mau makan, kalian harus betul-betul memikirkan, aku makannya berapa banyak ya? Oh, aku makannya hanya sedikit. Jadi aku ambil sedikit saja supaya aku tidak membuang sampah makanan. Jadi seperti itu ya, Nak. Ini ada bahaya yang sangat besar sekali ketika kita sering membuang sampah makanan. Oke? Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Oh ya, kalau tadi kalian ada yang jawab ini salah, bahwa sampah yang paling banyak yang ditemukan itu adalah sampah organik, silahkan kalian boleh berikan nilai 100. Oke. Selanjutnya, pertanyaan pernyataan ketiga. Indonesia masuk ke ranking atau peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak membuang makanan di dunia. Betul. Benar. Betul atau salah? Benar. Betul. Oke, jawabannya rata-rata kebanyakan betul ya. Bu Sari tampilkan ya jawabannya ya. Betul atau salah sih kita masuk ranking, masuk peringkat ketiga? Betul. Kalian tahu kita ranking berapa? Kita berada di ranking kedua sebagai negara yang paling banyak membuang sampah makanan di dunia. Oke, padahal masih banyak loh orang-orang yang perutnya kelaparan, tidak bisa makan, kekurangan makanan. Tapi ada lagi orang-orang yang suka membuang makanan. Semoga kita tidak jadi bagian orang-orang yang membuang makanan ya. Nah, selanjutnya berikut ini adalah kalian mau tahu dari mana sih asal sampah kita yang paling banyak? Sampah kita paling banyak berasal dari rumah. Rumah tangga. Betul, dari rumah tangga, dari rumah kita loh. Ternyata kita, rumah-rumah kita adalah penghasil sampah yang paling terbanyak. Sebesar 48%. Kalau sekolah berapa persen sekolah? 4% saja. Jadi yang paling banyak adalah rumah. Jadi nanti sama ayah dan bunda kalian bisa menginfokan hal ini. Ayah, bunda, ternyata rumah itu paling banyak loh menghasilkan sampah. Nanti kita coba yuk mengurangin sampah. Aku juga nanti mau habiskan makanan supaya tidak ada lagi sampah makanan. Oke? Yuk. Selanjutnya ini pernyataan yang terakhir. Pernyataan yang keempat. Tadi yang ketiga kalau kalian betul silahkan tambahkan nilai 100 ya. Oke, lanjut pernyataan yang ketiga. Kita punya tempat penampungan sampah. Jadi sampah-sampah kita itu dikirim ke tempat penampungan sampah. Namanya TPA atau TPS ya, singkatannya tempat penampungan sampah atau tempat penampungan akhir. Nah, di Bekasi ada tempat penampungan sampah yang biasa disebut TPA Bantar Gebang. Dan menurut kalian betul atau salah bahwa TPA ini adalah TPA yang terbesar di Asia Tenggara? Asia Tenggara, nggak cuma di Indonesia. Betul atau salah? Benar. Kayaknya enggak deh Bu, di Indonesia aja Bu. Betul atau salah? Benar. Oh, Benar. ada lagi yang mau menjawab? Salah. Bu Sari hitung sampai 5 detik ya. Ini pernyataan terakhir ya. Salah. Oke, Bu Sari tutup ya. Kita cek jawabannya ya, Nak. Nah, betul. Anak-anak, kalian tahu nggak
luasnya TPA Bantar Gebang itu sangat luas sekali. Lebih luas daripada lapangan sepak bola. Karena luasnya sekitar 110 hektar. Betul, ini adalah TPS terbesar di Asia Tenggara. Aku ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Gede banget. Nah, ini dia. Ini yang kalian lihat yang sedang membawa tas ini putrinya Bu Sari, namanya Wafa, kelas 5. Ih, sama dong kayak kalian, ada yang kelas 5 juga ya. Masih kelas 5 SD juga. Jadi waktu kelas 3, jadi waktu Wafa kelas 3, kami, Bu Sari dan Wafa pergi jalan-jalan ke Gunung Sampah. Gunung Sampah, gunungnya tidak hijau, gunungnya tidak bersih, dan gunungnya mengeluarkan bau. Ternyata ini adalah gunungan sampah. Jadi kami jalan-jalan ke TPA Bantar Gebang. Kami melihat banyak gunung yang tinggi-tinggi. Dan gunungnya itu mengeluarkan bau. Jadi ketika kalian membuang sampah di tong sampah, kalian kan bilang gini, aku sudah kok menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya. Tapi kalian tahu nggak? Sebetulnya rumah kalian bersih. Ketika kalian membuang sampah ke tong sampah, rumah kalian memang bersih. Tapi ada tempat lain di mana harus menampung sampah-sampah kita. Ada orang lain yang rumahnya dekat dan mencium baunya sampah kita. Ini contohnya seperti ini. Ada orang yang tinggal di sini, ini gubuk-gubuk dari orang-orang yang tinggal di Bantar Gebang. Lalu rumahnya dekat sekali dengan gunungan sampah. Oke, banyak binatang, mereka terserang penyakit, dan sewaktu-waktu gunung ini juga bisa meledak. Oke, nah sekarang Bu Sari stop share ya. Tadi kita yang betul menjawab, kalian mendapatkan nilai 100 dari 4 pertanyaan. Siapa yang mendapatkan nilai 400? Boleh raise. Oh, Al-Fatir. Siapa yang mendapatkan nilai 300? Saya. Oke, jadi salah satu tadi ya. Siapa yang dapat nilai 200? Saya. Ada juga yang dapat 200. Oke, terakhir. Ada yang dapat nilai 100? Enggak. Oke, nah selanjutnya untuk hadiah, Bu Sari putarkan video ya. Bu Sari mau putarkan video, kalian bisa lihat bagaimana sih kondisi lautan kita, bagaimana sih kondisi ikan-ikan di lautan. Apakah saat ini mereka baik-baik saja? Atau saat ini mereka sedang menderita? Oke, silakan boleh di-mute dulu. Bu Sari mau minta kalian mute dulu videonya agar kita semua bisa dengarkan videonya dengan baik. Boleh, Nak? Boleh. Tolong yang annotation-nya nanti dimatikan ya. Kenapa, Bu Dia? Annotation-nya tolong dimatikan. Ini karena ada anak-anak yang coret-coret deh. Oke. Annotate-nya di mana ya? Nanti setelah share itu di bagian atas ada annotate, yang titik 3 di pojok disable annotation for others. Oke, nanti akan dicoba. Oke, terima kasih. Ya. Sudah di-mute semua? Oke, Bu Sari masih dengar nih? Ada suara-suara? Oke, cek dulu Bilal. Bilal belum di-mute? Boleh, Bu Sari mute dulu ya. Karena kita mau mendengarkan dan melihat video tentang kondisi binatang-binatang di lautan. Anak-anak, oke, yuk kita putar ya. Jadi anak-anak, mungkin ini teksnya dengan menggunakan bahasa Inggris pengantarnya, tapi kalian bisa lihat gambarnya bagaimana kondisi lautan ya. Bu Sari putar ya, Nak. Mohon ditunggu 1 menit. Oke, sebentar. Oke, ini dia videonya sudah bisa dipasang ya. Wait. Ini dia. Kita dengarkan. Kita melihat videonya nggak usah terlalu lama ya. Ini karena kan videonya durasi 4 menit, tapi Bu Sari hanya putar sekitar 1 menit 30 detik. Oke, kita saksikan ya kondisi lautan saat ini. Sustain life. An abundant ocean can feed 1 billion people a healthy meal every day forever. But now they are being killed by throwaway plastics.
The equivalent of one garbage truck of plastic is dumped in the sea every minute. 17.6 billion pounds every year. Plastic is everywhere in our ocean, floating on the surface, mixing in the salt water, and sitting on the ocean bottom, miles and miles deep. And once in the ocean, it never goes away. Over hundreds of years, it breaks down into small pieces. But those pieces, even the tiny ones called microplastics, are still plastic. Sea turtles are choking on it. Scientists say that over 60% of whale and dolphin species are affected by it. Zooplankton, the base of the ocean food chain, eat it. And so do we. It's in the water we drink. It's in our food. Microplastics have been found in our salt, our honey, and our... Oke, itu video sekilas ya tentang kondisi lautan. Nanti kalian bisa searching deh, browsing video-video bagaimana kondisi binatang-binatang yang ada di lautan. Anak-anak, kalian tahu nggak saat ini para orang-orang, para peneliti, para ahli mengatakan seperti ini. Jumlah ikan-ikan dengan jumlah plastik yang ada di lautan itu berbanding 1:3. Jadi ada 3 ikan dan ada 1 plastik di lautan. Oke, ini kondisi yang saat ini terjadi. Tapi di tahun 2050, para ahli mengatakan bahwa akan lebih banyak sampah plastik dibandingkan ikan-ikan di lautan. Jadi nanti kita makan apa dong kalau ikan-ikan semakin sedikit? Apakah plastik bisa dimakan? Tentu tidak dong ya. Nah, ini menjadi sebuah... Makan ayam, Bu. Makan ayam, iya betul. Selain makan ayam, tapi kita juga suka makan ikan, bukan? Ya, jadi ada ancaman-ancaman. Kita harus ada ancaman yang besar sekali bahwa nanti ikan-ikan akan berkurang di lautan. Nah, jadi sebentar. Jadi kita harus melakukan banyak cara supaya kita bisa mengurangi sampah plastik ya. Oke, Bu Sari pasang dulu materinya lagi ya, sebentar. Oke. Nah. Banyak banget. Oke, now ya, sekarang kita akan saksikan, ini dia. Ini adalah, apakah kalian tahu binatang apa ini? Kura-kura. Oh, oke. Apa yang terjadi dengan penyunya? Hidungnya kemasukan plastik, Bu. Iya, betul. Hidungnya kemasukan sedotan. Lalu ada manusia, ada seorang bapak yang membantu. Lalu dia cabut sedotannya dari hidung dan sampai mengeluarkan darah. Jadi bayangkan ya, sedotan kita ternyata bisa membahayakan binatang-binatang yang ada di lautan. Nah, jadi ini adalah kenapa Bu Sari tampilkan foto ini. Jadi ketika Wafa berusia 7 tahun, saat itu dia kelas 1, kita melihat video binatang-binatang yang ada di lautan. Ada hiu, lumba-lumba, dan ikan paus yang mati karena perutnya penuh plastik. Kalian bisa bayangkan ya, mereka pikir plastik itu makanan. Lalu ternyata masuk ke dalam perut dan itu ternyata hanyalah sampah plastik. Tidak membuat mereka sehat, tapi membuat mereka mati. Lalu ada juga penyu-penyu yang terjerat sampah plastik. Lalu putrinya Bu Sari yang namanya Wafa, tadi udah kenalan ya, dia bertanya gini, Bun, jika bumi saat ini sudah demikian parah, bagaimana nasib nanti anak dan cucuku kelak? Dia khawatir dengan bumi saat ini. Kalau bumi saat ini sudah parah sekali, nanti bagaimana bumi di masa yang akan datang? Apakah bumiku akan penuh dengan plastik? Apakah aku tidak akan bisa bertemu lagi dengan kura-kura dan ikan? Nanti aku akan makan apa jika tidak ada ikan-ikan di lautan? Dia khawatir, dia cemas. Oleh karena itu, Bu Sari berikut dengan Wafa, kami berusaha untuk belajar mengurangi sampah plastik. Kami datang ke TPA Bantar Gebang. Kami melihat bagaimana sampah-sampah itu berada di gunungan sampah.
Nah, kami juga datang ke lautan, ya, ke laut, ke tepi pantai, dan melihat banyak sekali sampah plastik di lautan. Oke, kalian mau nggak sih rumah kalian penuh dengan sampah seperti ini? Nggak mau. Nggak mau. Begitu juga dengan binatang-binatang di laut. Mereka juga sebetulnya nggak mau. Mereka sebetulnya sedih. Kok rumah aku penuh dengan sampah plastik ya? Bayangkan. Gitu. Lalu, ini adalah sampah-sampah di lautan ya. Nah, ini juga yang tadi Bu Sari ceritakan. Ini adalah kondisi TPA di Bandung yang meledak. Bayangkan gunungnya meledak, tapi bukan gunung betulan karena itu adalah gunungan sampah dan banyak sekali orang yang meninggal. Oh, kalau Bu Sari sedih banget. Kalau lihat gambar ini, waktu pertama kali lihat Bu Sari sampai nangis. Bu Sari tuh nggak nyangka bahwa sampah kita ternyata bisa membuat orang meninggal dunia, gitu. Luar biasa, berarti sangat berbahaya kalau kita buang sampah pada tempatnya terus-menerus. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan kalian boleh tulis dulu ya, nanti Bu Sari jawab ya. Nanti Bu Sari buka sesi tanya jawab, oke? Selanjutnya, ini dia. Lalu gimana sih Bu caranya? Aku juga nggak mau kalau lautan penuh dengan sampah. Aku juga nggak mau kalau bumi terus-terus penuh dengan sampah. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan? Oke, Bu Sari mau tanya dulu. Boleh 3 orang raise hand. Terus setelah itu kalian boleh infokan bagaimana caranya supaya saya dulu. 3 orang saja. Oke, sudah 3 orang. Oke, 3 orang dulu ya. Oke, 3 orang dulu ya. Oke, sip. Yang dipanggil namanya nanti baru boleh menjawab ya. Bu Sari panggil dulu namanya, oke? Yang pertama, Raisa. Apa yang ingin kamu lakukan agar bumi tidak lagi penuh dengan sampah? Apa Raisa? Raisa, Bu Sari spotlight ya. Boleh, Nak? Raisa punya ide apa? Aku mau. Buang sampahnya, Bu, di tempatnya. Buang sampah di tempatnya. Oke, menurut Raisa buang sampah di tempatnya. Terima kasih Raisa. Sekarang Bu Sari ke Aufan. Aufan punya ide apa? Aku mau, Bu. Namanya belum dipanggil berarti belum dapat kesempatan. Bu Sari ke Aufan dulu ya, Nak. Aufan? Oke. Ya. Kalau kata aku sih, Bu, caranya itu, Bu, niru luar negeri aja, Bu. Kayak Amerika, Australia, Kanada. Gimana tuh caranya, Aufan? Cara kerja mereka ngedaur ulang sampahnya ini, Bu, lumayan, Bu, hasilnya, Bu. Pakai mesin yang namanya iniserator. Oke, kata Alvan, Bu, sampahnya didaur ulang aja, jadinya kita tidak ada sampah lagi. Terima kasih Alvan. Oke, selanjutnya Bu Sari ke Bintang ya. Oke, Bintang, apa idemu Bintang? Biar sampah nggak ada di lautan, mending kita bersihin. Kita nggak bisa makan ikan. Oke, betul. Mending kita sama-sama pergi ke laut, terus kita bersihin lautnya. Boleh. Oke, jawaban bagus. Sama ikan. Oke, enggak. Oke, sudah 3 orang ya. Terima kasih. Nah, oke, Bu Sari 3 orang dulu ya. Oke, nanti boleh lagi bersama dengan Ibu Guru ya. Oke, selanjutnya. Iya, Nak. Bu juga pengen sampah kena api meledak ya, Bu ya? Kenapa, Nak? Sampah kena api meledak. Sampah kena api meledak. Iya, tadi ada yang tanya ya di kolom chat. Aufan, Bu Sari, apa itu gas metan? Jadi gas metan itu adalah ketika sisa-sisa makanan kita terperangkap atau kan lama-lama numpuk tuh, itu nanti akan menghasilkan gas. Nah, gas itu yang nanti bisa meledak seperti kata Raisa. Nanti bisa terbakar ya, Bu. Betul, Raisa. Nanti bisa terbakar. Oke, yuk. Tadi sudah bagus. Bu Sari senang banget sudah ada 3 orang yang memberikan ide bagaimana caranya supaya sampah kita berkurang. Yang pertama, kalau Bu Sari ketika di rumah bersama dengan Wafa, ini dia. Jangan lupa untuk membawa botol minum sendiri dan juga kantong kain.
Oke, ini adalah cara yang paling termudah yang bisa kalian lakukan. Kalian mau pergi bersama ayah, bersama bunda. Bun, sebentar ya bun, aku bawa botol minumku sendiri ya. Loh kenapa? Karena aku tidak mau menghasilkan sampah plastik lagi. Oke, nah ini dia. Ini adalah minuman kekinian. Kalian mungkin pernah beli, kalian mungkin pernah tahu ini minuman apa. Wafa ketika mau beli minuman ini dia menggunakan botol plastik. Pak, boleh nggak aku beli minumnya tapi taruhnya di botol plastikku saja ya Pak? Oke, oh boleh deh. Bapaknya senang sekali dan mengizinkan. Jadinya kita bisa tidak menghasilkan botol atau sampah plastik. Ini yang bisa kalian lakukan. Oke? Lalu yang kedua. Ini Wafa membantu Bu Sari berbelanja di supermarket. Bu Sari mau beli ikan, mau beli ayam, mau beli udang, tapi nggak mau dibungkus pakai plastik. Jadi gimana ya caranya? Bisa bawa wadah dari rumah. Pak, ikannya jangan dibungkus plastik ya. Tolong ditaruh di kotak plastikku saja. Kami bawa kotak plastik dari rumah. Jadi ketika berbelanja tidak menghasilkan sampah plastik. Nah, ini juga. Ini di toko apa ya kira-kira? Toko buah. Toko buah, betul. Ketika di toko buah juga kalian bisa bawa kantong sendiri. Pak, saya nggak usah pakai kantong plastik ya. Saya bawa tas sendiri. Lalu kita bawa tas sendiri, lalu ditimbang. Jadi belanjanya sama sekali tidak menghasilkan sampah. Nah, ini juga. Kami lagi beli kue di sebuah supermarket. Lalu Wafa juga tidak. Nah, cara-cara ini adalah cara-cara sederhana, hal kecil yang tapi bisa kalian lakukan mulai dari sekarang, mulai dari rumah. Kalau misalnya kalian lagi pergi sama ayah bunda ke restoran, kalian bisa sampaikan, Pak, Mas, nanti saya tidak usah diberi sedotan ya. Misalnya seperti itu. Kalian bisa menggunakan sedotan yang bawa dari rumah. Atau kalian bisa minum langsung dari gelas yang diberikan oleh pihak restoran. Lalu kalian bisa bawa botol minum, bawa wadah, bawa kantong kain agar nanti tidak menghasilkan sampah baru. Ini yang bisa kalian lakukan ya. Lalu selanjutnya. Nah, tadi Bu Sari ingat deh ada bintang ya, bintang yang bicara bahwa Bu kita ke pantai aja, kita ambil sampah-sampahnya. Betul, ini adalah hal baik yang bisa kalian lakukan juga. Nah, Wafa juga pernah ikut acara petik sampah. Tapi sampahnya bukan berarti dipetik ya. Ternyata masih ada orang-orang yang masih belum tahu di mana sampah itu harus dibuang. Dan mereka buangnya sembarangan. Kita bisa mengingatkan orang-orang dengan melakukan kegiatan, Pak, tolong dong sampahnya dibuang di tempatnya. Oke, ini yang kami lakukan di sekitar Gelora Bung Karno ya. Di sana banyak sekali sampah, banyak sekali orang dewasa yang ternyata masih buang sampah sembarangan loh. Lalu di gambar ketiga ini, ya nak. Kalau di rumah aku nggak buang sampahnya Bu, tapi orang lain Bu, orang asing Bu yang buang. Oke, Raisa. Oke, nanti Raisa Bu Sari tanya kembali ke Raisa ya. Disimpan dulu ya. Oke, makasih Raisa. Oke, selanjutnya ini seperti yang disampaikan oleh Bintang ya tadi ya. Bu, kita ke pantai aja, kita ambilin sampahnya. Ini juga boleh. Kalian juga boleh melakukan aksi petik sampah di lautan. Meskipun sebetulnya yang harus kita lakukan adalah mencegah supaya sampah tidak banyak. Bagaimana caranya supaya kita tidak bawa pulang sampah plastik, ya? Nah, kalau aksi ini hanya sebuah aksi teguran sebenarnya. Hei, bumi, pantai, lautan, kondisinya saat ini tidak baik-baik saja loh. Banyak sampahnya loh. Jadi sebaiknya kita harus sudah belajar untuk mengurangi sampah. Nah, lalu setelah ini Wafa. Ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas kan seringkali memang tidak bisa terlepas dari bungkus ya. Ada bungkus plastiknya, ada kardusnya. Nah, kardus-kardus dan bungkus ini sebaiknya tidak dibuang ke tempat sampah.
karena masih bisa didaur ulang seperti yang Aufan katakan. Bu, kita seharusnya meniru seperti di luar negeri. Kita daur ulang barang-barangnya. Aufan, betul sekali. Nah, kalau di luar negeri, tapi masyarakatnya begitu sudah teratur dan rajin untuk memilah sampah. Oh, kardus ini masih bisa didaur ulang. Botol plastik bisa didaur ulang. Jadi sebaiknya tidak dibuang, tapi dikumpulkan dahulu, lalu nanti bisa diserahkan kepada pihak daur ulang sampah. Lalu nanti dirubah menjadi dirubah menjadi barang jenis lain. Misalnya sampah plastik bisa dirubah menjadi bataku, alat untuk bahan bangunan rumah ya, atau menjadi benang plastik. Jadi seperti itu ya, atau menjadi biji plastik ya. Banyak hal. Kardus-kardus juga bisa didaur ulang lagi, lalu nanti setelah itu bisa menjadi barang jenis lain lagi, kardus yang baru lagi yang bisa dipakai terus-menerus. Nah, selain bisa diserahkan kepada pihak daur ulang sampah, sebetulnya sampah plastik ini masih banyak yang bisa dijual anak-anak. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kadang suka melewati rumah kita. Kalian pernah lihat nggak? Dan mereka mencari sampah-sampah yang bisa dijual di tong sampah kita. Ini adalah bapak dan ibu pemulung ya. Mungkin kalian pernah lihat mereka bawa karung lalu mengambil kardus dan botol-botol plastik. Nah, kalian bayangkan deh, mereka harus bekerja dengan membuka sampah-sampah kita yang mungkin bau dan juga bisa menimbulkan penyakit. Tapi ketika kalian menyimpan sampah kalian dalam kondisi bersih, maka nanti ini bisa kalian serahkan ke Bapak Ibu pemulung. Bu Sari punya kenalan Ibu pemulung. Setiap hari Minggu, Bu Sari panggil, Bu, ini ada sampah kardus, ini ada sampah plastik, silahkan Ibu ambil kalau bisa dijual. Wah, dia senang sekali karena dia mendapatkan sampah yang masih bersih dan tidak bau. Oh, dia sangat berterima kasih banyak ya Bu. Nanti setelah itu sampahnya biasanya dijual. Lalu ibu tersebut dapat uang untuk membeli makanan. Jadi kita bisa membantu orang lain juga ya ketika melakukan pilah sampah. Nah, gambar yang terakhir ini adalah sampah makanan. Ketika memasak atau ketika makan, mungkin ada bagian-bagian yang nggak bisa dimakan. Kayak kulit buah, kita nggak makan kulit buah kan? Nah, kulit buah, tapi sebetulnya bukan sampah. Karena masih bisa dimasukkan, dikubur di dalam tanah, atau dikomposkan, masukkan ke dalam komposter yang nanti menjadi pupuk untuk tanaman. Ya, nah jadi dengan begini kita akan mengurangi sampah makanan. Kita akan mengurangi buangan sampah ke tempat sampah. Nah ini contohnya ya. Yang pertama yang bisa kalian lakukan di gambar ini, habiskan makananmu. Ambil makanan secukupnya. Lalu habiskan. Ibu, aku masih lapar. Boleh tambah lagi. Tapi setelah itu habiskan. Tapi jangan dengan mengambil sepiring melentung, banyak sekali, tapi nggak habis. Nanti sayang, akan terbuang dan akan menjadi sampah. Jadi hal baik yang bisa kalian lakukan di rumah adalah kalian juga bisa melakukan dengan menghabiskan makananmu ya nak. Lalu yang kedua ini adalah kotak pilah sampah Bu Sari yang ada di rumah yang tadi Bu Sari ceritakan. Lalu ada komposter. Komposter ini apa sih Bu? Komposter ini adalah tempat menyimpan sisa organik atau sampah makanan sehingga bisa berubah menjadi pupuk. Gitu ya nak? Nah terakhir kita mau lihat video lagi nih. Ketika kalian sudah melakukan ada sampah makanan nggak dibuang ke tempat sampah, tapi dimasukkan ke komposter atau ditimbun di dalam tanah, dikubur di tanah. Lalu ada botol plastik, ada kertas, ada kardus, ini masuk ke kotak daur ulang. Oke, lalu ada residu. Residu ini adalah barang yang sama sekali tidak bisa didaur ulang. Ini jatuhnya, kita buangnya baru ke tempat sampah. Barang-barangnya apa saja ya? Kita lihat video berikut ya. Oke, Bu Sari tampilkan lagi videonya. Silahkan disimak.
Sudah, tadi bisa dilihat ya, ada 3 kotak yang disediakan. Ada kotak organik, ini sisa-sisa makanan, ini bisa ditimbun di tanah. Daur ulang ini yang bisa dijual kembali dan juga bisa didaur ulang menjadi benda-benda lain. Lalu ada residu terakhir. Residu ini adalah sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang dan ini yang seharusnya kita buang ke tempat sampah. Sekarang Bu Sari mau tanya 3 orang. Sebutkan satu benda yang kalian lihat ada di kotak residu. Boleh resen dulu, baru nanti Bu Sari sebutkan nama kalian. Tadi apa benda yang kalian lihat dan masuk ke kotak residu? Baru Masker. Oh, sebentar, jangan dijawab dulu. Rahasia dulu, pegang dulu ya jawabannya ya. Oke, sudah 3 orang. Naima boleh klik. Oke, Kiara juga sudah. Oke, Bu Sari ke Sofia ya. Sofia, apa sih yang kamu lihat? Benda apa sih yang kamu lihat di kotak residu? Masker, bagus Sofia. Masker ini juga ketika kalian buang memang masuknya ke dalam residu atau tempat penampungan sampah. Tapi Bu Sari menyarankan karena masker ini termasuk bahan jenis sampah yang berbahaya, karena ketika misalnya kita sakit kita pakai masker, otomatis masker kita kan mengandung banyak kuman dan bakteri ya. Jadi sebaiknya kalian simpan di dalam satu plastik khusus. Oke, lalu bisa diinfokan, bisa diserahkan sebenarnya kepada pihak-pihak pengelola masker. Oke, jadi maskernya tidak dibuang sembarangan juga. Oke, nanti kalian bisa diskusi bersama Mama dan Papa ya untuk pengolahan masker. Selanjutnya, Bu Sari ke Naima ya. Oke, Naima, apa benda yang Naima lihat yang ada di kotak residu selain masker? Naima lihat apa? Kardus kotor. Kardus kotor, betul Naima. Terima kasih. Nah, kenapa kardus kotor? Karena kalau sudah kotor tidak bisa didaur ulang. Sayang banget ya, padahal seharusnya bisa didaur ulang. Oke, Bu Sari ke Al-Fatir, tadi belum. Al-Fatir, benda apa yang kamu lihat? Hand body. Hand body. Ada kotak hand body. Ada daur ulang. Oh, didaur ulang. Oke, ya betul. Kalau kotak hand body masuknya ke daur ulang ya. Oke, yuk sekarang kita ke kotak residu lagi ya, yang nggak bisa didaur ulang ya. Sebentar, Bu Sari ke Bilal. Oke, hai Bilal. Bilal lihat apa di kotak residu ya? Kotak residu. Apa yang Bilal lihat? Tisu kotor. Apa nak? Tisu kotor. Betul Bilal. Good. Tisu kotor memang tidak bisa didaur ulang. Satu anak lagi ya, Bu Sari kasih kesempatan kepada Yusuf dan Kamila. Ini yang mau jawab siapa? Yusuf atau Kamila? Atau mau dua-duanya? Oh, Yusuf. Oke, silakan Yusuf. Apa yang Yusuf lihat di kotak residu? Nak? Apa nak? Popok. Betul. Ya, betul sekali. Popok bayi dan juga popok bayi yang biasa dipakai adik bayi ya, popok sekali pakai adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Oke, jadi ada banyak, kalian bisa tahu ya. Oh, jadi sebetulnya sisa makanan seharusnya aku nggak buang ke tong sampah ya. Lalu kardus dan juga botol plastik seharusnya aku nggak buang ke tong sampah ya. Kalian sudah tahu ya, jenis barang-barang yang seharusnya dibuang ke tong sampah itu ada di kotak residu. Oke, sudah pukul 9. Sebentar Bu Sari cek dulu ya. Ini ada terakhir tidak. Oke, ini dia. Bersama Pak dan Ibu Guru, kalian tadi sudah lihat ya, sebetulnya botol atau kardus susu sebetulnya bisa loh didaur ulang. Kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan di mana kalian bisa daur ulang. Bisa dicat biar bisa didaur ulang kayak tempat pensil. Betul, kalian bisa dicat, dikasih mata, jadinya cantik sekali ya, bagus ya. Iya, bisa jadi alat pensil. Betul, atau bisa jadi pot tanaman. Oke, lalu ini juga botol plastik. Ketika kita punya botol plastik,
kok kalau didaur ulang bisa jadi lucu ya, bisa jadi pot tanaman, lalu dikasih mata-mataan, ya kan? Lalu bisa dikasih jenis-jenis aksesoris, jadinya nanti bisa jadi tempat pensil yang cantik. Ini juga pot tanaman. Nah, ini adalah slide terakhir dari Bu Sari. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mendaur ulang sesuatu. Tapi yang pertama kali harus kalian lakukan adalah bagaimana ya caranya supaya aku tidak menghasilkan sampah. Oke, yuk. Daur ulang kayak kardus ini. Oke. Bu Sari kembalikan dulu ya ke Bu Diah. Apakah ada sesi tanya jawab? Oke, sebentar ya. Iya. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih pada kalian anak kelas 1 sampai kelas 5, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, saya Bu. Ada. Oke, Bilal. Oke, Bilal langsung sebut pertanyaannya. Ibu, kalau kita membuang sampah di lautan, bakal ikan semua bakal kena bahaya, bakal mati. Ya, itu pertanyaan atau pernyataan? Tadi itu Bintang tanya, emangnya ikannya mati semua gitu kalau kita buang di lautan? Iya, Bintang ya? Ibu, Oke, mungkin selain Bintang ya, tunggu sebentar. Selain Bintang, oke. Al-Fatir mau bertanya tidak? sampahnya bisa dibakar. Sampahnya bisa dibakar. Oke, ini tadi salah satu cara pengolahan sampah, sampahnya bisa dibakar. Itu Tapi bikin kalau polusi. tapi kalau dibakar jadinya buat polusi ya, Ovan ya. Oke, karena apa? Sampahnya itu ada plastik, ada kertas. Yang paling berbahaya itu plastik kalau dibakar. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Boleh raise hand di Sampahnya bisa di dimakan. Zoom-nya masing-masing. Sepertinya sudah. Oke, ada Nayesa dan Ayla raise hand Ibu. Ada Revi juga. Oke, Ibu on dulu mikrofonnya. Mana Nayesa ya? Bu, Nayesa. sampahnya kan bisa dimakan. Nggak bisa dong. Siapa yang mau makan sampah? Oke. Tunggu sebentar. Ini ada pertanyaan dari sebentar ini yang angkat tangan. Ada Afifah. Afifah? Afifah mau tanya apa, Afifah? Emang ada ya Bu pulau sampah? Oke, memang apakah ada Bu Sari pulau sampah Bu Sari? Oke, dari Afifah ya. Iya. Apakah ada pulau sampah? Betul atau tidak ya? Jawabannya ternyata betul. Ya, ada sekarang banyak sekali tempat-tempat yang jadi tempat akhir yang menampung sampah-sampah kita. Jadi baik di lautan ataupun di darat. Nah, ini adalah sebuah kabar yang menyedihkan sebenarnya. Ada sebuah pulau yang ternyata dipenuhi oleh banyak sampah. Oke, kalian bisa nanti cek bersama ayah dan bunda ya. Bun, aku mau dong lihat memangnya betul ya ada pulau sampah. Kalian bisa menyaksikan sendiri bahwa ternyata banyak sekali loh sampah di bumi ini. Oke, nanti bisa diskusi bersama ayah bunda ya di hari Sabtu dan Minggu ini ya, Nak. Oke, terima kasih Bu Sari. Oke, tadi ada yang sedang raise hand lagi ya. Tadi ada yang raise hand. Nayesa dan Ayla jadi bertanya? Jadi apa? Mau tanya apa Nayesa? Biar sampahnya nggak kekumpul banyak. Aku biasanya dikumpulin sampahnya di bank sampah. Oke, ya ternyata di sini sudah ada ya teman kita yang mengumpulkan sampah di bank sampah. Ya, oke. Bu Sari, bagaimana sih sebetulnya bank sampah itu? Bu Sari boleh cerita tidak? Oke, lucu ya, ada bank sampah. Jadi ternyata nggak hanya ada bank yang fungsinya untuk menyimpan uang kita saja, tapi ternyata ada bank sampah. Bank sampah ini apa sih? Bank sampah ini adalah sebuah lembaga yang menerima sampah kita, tapi sampah yang masih dalam kondisi bersih ya. Jadi seperti tadi misalnya kardusnya masih bersih, botol plastiknya masih bersih, lalu benda-benda lain yang masih memiliki nilai jual, bisa dijual. Jadi kalian kumpulkan dulu, setelah itu kalian bawa ke bank sampah yang lokasinya dekat rumah kalian, nanti akan ditimbang sampah kalian. Lalu nanti akan dihitung jumlahnya berapa. Misalnya sampah kardus 1 kilonya 5.000. Aufan bawa 10 kilo.
Artinya Aufan terima uang berapa ya? 50.000. Wow, banyak sekali. Lalu nanti Aufan bisa tabung di situ, ditabung, dicatat dulu. Oke, nanti kalau ya. Aufan mau tanya. Oke, sebentar Aufan, nanti Aufan dapat giliran ya. Nah, lalu setelah itu lama-kelamaan nanti kalian punya tabungan. Tapi tabungannya kalian nggak nabung uang loh, kalian nabung sampah. Nah, ketika kalian menabung sampah, kalian tidak hanya mendapatkan manfaat, kalian punya uang tabungan dari sampah, tapi kalian juga membuat agar sampah-sampah itu tidak berceceran, agar sampah itu tidak berakhir di gunung sampah di TPA, tidak berakhir di lautan, sehingga bisa menyebabkan binatang-binatang menjadi mati. Nah, ini juga nanti bisa jadi bahan diskusi juga ya. Kira-kira bank sampah di dekat rumahku ada tidak ya? Oke, nanti bisa cari ya. Atau kalian bisa setorkan bank sampah. Selain ada bank sampah, sebenarnya ada lembaga-lembaga. Ya, ada lembaga-lembaga yang bisa menjemput oleh mereka. Nanti kalian dari sampah kalian. Kalian nanti bisa Bu Sari infokan ke Bu Diah mungkin ya, nanti lembaga-lembaga yang sekiranya mau menerima sampah kalian. Nanti kalian bisa kontak, Pak, aku sudah kumpulin sampahku nih, bisa diambil nggak Pak? Oke, nanti Bapak itu datang ke rumah kalian, lalu memberikan kalian uang. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Sari. Ini tadi juga Raisa bilang katanya aku pernah juga daur ulang sampah terus aku jual. Hebat ya, ternyata anak SD Tibet Asia sudah hebat-hebat ya. Iya ya, sudah ada yang menyetorkan ke bank sampah. Good, Trevi. Oke. Sekarang satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Aufan mau tanya apa tadi, Aufan? Aufan nggak jadi nanya, Bu. Cuman Aufan mau cerita aja, Bu. Kalau tiap hari Minggu itu, Bu, abinya Aufan itu selalu nyetor bank sampah. Bank sampahnya itu nanti hasil jual sampahnya itu nantinya itu katanya buat bangun masjid. Wow, Masya Allah, keren sekali, bagus. Teman-teman nanti juga bisa meniru ya. Oke, baik kalau begitu mungkin kita sudahi ya kegiatan hari ini. Nanti insya Allah setelah ini ada kegiatan lagi anak-anak Bu Sari. Terima kasih banyak. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari. Boleh di-on-kan mikrofonnya, bilang terima kasih Ibu Sari. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Terima kasih banyak. Iya. Oke, terima kasih Bu Sari sudah memberi banyak pencerahan ya. Bu Dia juga baru tahu kalau ternyata ada gunung-gunung sampah, ada pulau sampah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bisa mengurangi sampah di sekolah maupun di rumah. Baik, terima kasih Bu Sari atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bu Sari pamit ya. Terima kasih Bu Dia dan anak-anak semua. Terima kasih Bu Sari. Ya, oke, alhamdulillah. Jadi kegiatan hari ini, nanti kalian jangan lupa cerita kepada orang tuanya ya tentang bahayanya sampah. Ya, jangan lupa ceritanya kepada orang tua dan kurangi penggunaan dan kurangi sampahnya. Jadi kalau ke supermarket, kemana-mana bawa tas sendiri. Ya, tadi ada berbagai macam cara tuh. Ya, oke.